Brosis, salam sejahtera buat semua. Ada satu peristiwa sejarah yang hingga kini masih menjadi topik pembicaraan global dan penuh misteri. Insiden lapangan Tiananmen tahun 1989 di Beijing, China. Jumlah korban jiwa diperkirakan antara beberapa ratus hingga 10.000 orang, tapi angka pasti tidak pernah terungkap karena pemerintah China tidak mengumumkan data resmi dan kejadian ini tetap disensor di dalam negeri. Pasti banyak yang penasaran kenapa protes yang awalnya damai bisa berubah jadi tragedi besar. Siapa sosok tankman yang menjadi simbol perlawanan dan mengapa informasi tentang insiden ini tetap menjadi misteri? Yuk kita bahas dengan jelas, gaul tapi tetap sopan berdasarkan sumber sejarah resmi dari berbagai pihak dan analisis objektif ya. Untuk memahami insiden ini, kita perlu mulai dari awal ya. Pada April tahun 1989, Hu Yaobang, mantan sekretaris jenderal Partai Komunis Cina yang dikenal sebagai tokoh pro-reformasi meninggal dunia. Hu Yaobang dikenal sebagai sosok yang mendukung kebebasan berekspresi dan reformasi politik, yang membuatnya disukai oleh banyak kalangan, terutama mahasiswa. Kematiannya menjadi pemicu besar bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Awalnya, ribuan mahasiswa berkumpul di lapangan Tiananmen untuk memberikan penghormatan kepada Hu Yaobang. Tapi lambat laun protes ini berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas, peningkatan demokrasi politik agar rakyat punya lebih banyak suara dalam pemerintahan, kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang lebih terbuka, pengakhiran korupsi yang dianggap merajalela di berbagai tingkat pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan kesempatan yang lebih adil bagi semua kalangan. Protes ini awalnya berjalan damai, dengan peserta membawa spanduk dan menyampaikan tuntutan yang lebih luas. Bahkan beberapa pejabat pemerintah juga memberikan dukungan sembunyi-sembunyi terhadap aspirasi yang disampaikan. Dengan cepat, protes di lapangan Tiananmen tidak hanya melibatkan mahasiswa, tapi juga pekerja, profesional, dan berbagai kalangan masyarakat lainnya. Jumlah peserta terus bertambah hingga mencapai sekitar 100.000 orang di Beijing saja. Para demonstran membuat kamp sementara di sekitar lapangan Tiananmen dengan mengatur diri sendiri dalam kelompok kerja yang menangani makanan, kesehatan, dan komunikasi. Mereka juga mengadakan diskusi terbuka tentang masa depan Cina dan bagaimana reformasi bisa dilakukan, yang menjadi salah satu momen di mana rakyat Cina merasa punya kesempatan untuk berbicara bebas. Selama beberapa minggu, situasi tetap damai. Pemerintah Cina juga mencoba melakukan negosiasi dengan pemimpin protes, tapi tidak menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua pihak. Tuntutan protes tetap sama, dan pemerintah mulai merasa bahwa protes ini mengganggu stabilitas negara. Pada tanggal 20 Mei tahun 1989, pemerintah Cina mengeluarkan perintah untuk mendesak demonstran keluar dari lapangan Tiananmen. Tapi protes tetap berlanjut. Akhirnya pada tanggal 3-4 Juni tahun 1989, pemerintah memutuskan untuk menggunakan kekerasan militer untuk membubarkan protes. Pasukan militer diberikan perintah untuk membersihkan lapangan Tiananmen dengan segala cara yang diperlukan. Akibatnya, banyak warga tak bersenjata termasuk mahasiswa, pekerja, dan bahkan anak-anak ditembak atau terluka parah. Beberapa titik yang menjadi fokus kekerasan adalah jalur utama yang menghubungkan lapangan Tiananmen dengan bagian lain Beijing, di mana banyak orang yang mencoba melarikan diri ditembak. Kawasan pemukiman dekat lapangan Tiananmen tahun 1989 di Beijing. Jumlah korban jiwa menjadi perdebatan besar hingga sekarang. Beberapa sumber internasional memperkirakan antara beberapa ratus hingga lebih dari 10.000 orang. Tapi pemerintah Cina tidak pernah mengumumkan angka pasti. Banyak korban juga hilang tanpa jejak, dan keluarga mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas tentang nasib orang tersayang.
Salah satu momen paling ikonik dari insiden ini adalah munculnya sosok yang dikenal sebagai Tankman, seorang pria tak dikenal yang berdiri sendirian di depan barisan tank yang sedang bergerak menuju lapangan Tiananmen pada pagi hari tanggal 5 Juni tahun 1989. Dia dengan tegas menghentikan laju tank dengan mengangkat tangannya, dan untuk beberapa saat, seluruh kolom tank berhenti di depannya. Setelah beberapa menit, dia ditarik pergi oleh seseorang yang tidak dikenal, dan hingga kini, identitasnya serta nasibnya tetap menjadi misteri. Gambar Tankman menjadi simbol universal dari perlawanan damai terhadap kekerasan dan penindasan. Banyak orang melihatnya sebagai perwujudan keberanian rakyat biasa untuk menghadapi kekuasaan besar. Di Cina sendiri, gambar ini tidak boleh ditayangkan atau dibahas secara terbuka. Tapi di luar negeri ia menjadi salah satu gambar paling terkenal dalam sejarah abad ke-20. Banyak orang melihatnya sebagai perwujudan keberanian rakyat biasa untuk menghadapi kekuasaan besar. User, setelah insiden ini terjadi, pemerintah Cina memberikan tanggapan yang tegas. Mereka menyebut insiden ini sebagai kerusuhan kontra-revolusioner yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Partai Komunis Cina dan merusak stabilitas negara. Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk menyensor semua informasi tentang insiden ini di dalam negeri. Buku, artikel, video, dan bahkan percakapan tentangnya dilarang keras. Banyak orang yang terlibat dalam protes dipenjara atau harus melarikan diri ke luar negeri. Pada sisi lain, pemerintah juga melakukan beberapa reformasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan harapan bahwa hal ini bisa meredakan ketidakpuasan masyarakat. Di luar negeri, reaksi sangat beragam. Negara Barat, banyak negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang memberikan kecaman keras terhadap tindakan pemerintah Cina. Mereka menerapkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Cina, seperti membatasi penjualan peralatan militer dan mengurangi hubungan diplomatik. Negara lain, beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menyatakan bahwa insiden ini adalah urusan dalam negeri Cina dan seharusnya tidak dicampuri oleh negara lain. Organisasi internasional, PBB, dan organisasi kemanusiaan seperti Amnesty International menyatakan kekhawatiran besar tentang pelanggaran hak asasi manusia dan mendesak pemerintah Cina untuk memberikan kebebasan berekspresi yang lebih luas. Insiden lapangan Tiananmen 1989 memiliki warisan sejarah yang sangat mendalam, dan ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Insiden ini menunjukkan bahwa ketika aspirasi rakyat tidak didengar dan tidak ada saluran komunikasi yang terbuka, situasi bisa menjadi sangat tidak stabil dan berpotensi menimbulkan konflik besar. Momen ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi yang menjadi dasar dari masyarakat yang demokratis dan damai. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa ada keseimbangan yang perlu ditemukan antara menjaga stabilitas negara dan melakukan reformasi yang dibutuhkan rakyat. Kedua hal ini tidak harus saling bertentangan. Meskipun informasi tentang insiden ini disensor di China, ia tetap menjadi bagian penting dari sejarah dunia yang mengingatkan kita akan pentingnya belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kesimpulan ya, insiden lapangan Tiananmen 1989 adalah peristiwa sejarah yang penuh dengan tragedi dan misteri. Meskipun informasi tentangnya masih terbatas di Cina, ia tetap menjadi pengingat penting tentang pentingnya mendengarkan suara rakyat, menghormati hak asasi manusia, dan mencari cara damai untuk menyelesaikan perbedaan. Semoga kita bisa belajar dari peristiwa ini untuk selalu berusaha menciptakan masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan penuh rasa hormat satu sama lain. Jangan lupa bagi cerita ini ke teman-teman ya, supaya lebih banyak orang memahami sejarah penting ini dan mendukung upaya untuk menjaga hak asasi manusia. Kalau suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapat info segar lainnya. Terima kasih sudah nonton, tetap semangat dukung keadilan dan perdamaian ya!